Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk menjalankan kehidupan ini guna untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran abad ke-21 dan bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik mempersiapkan peserta didik hidup dan berperan di kehidupan abad ke-21. Berikutnya, mari kita simak video berikut ini. Pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 ialah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan global yang dimana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat dan mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia. Pendidikan di abad 21 telah mengalami perubahan yang ditandai dengan pengembangan literasi baru, seperti literasi digital, literasi informasi, dan literasi media. Pembelajaran di abad 21 berorientasi kepada kegiatan untuk melatih keterampilan pada peserta didik dengan mengarah kepada proses pembelajaran. Pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya guru untuk memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar. Pembelajaran dalam definisi ini bukanlah sebuah proses pembelajaran pengetahuan, melainkan proses pembentukan pengetahuan oleh siswa melalui kinerja kognitifnya. Oleh karena itu, sistem pembelajaran di abad 21 ini sebenarnya bukan lagi terpusat pada pendidik, melainkan berpusat kepada peserta didik. Hal ini bertujuan untuk memberikan peserta didik keterampilan dalam kecakapan berpikir dan belajar di abad 21 ini, atau yang dikenal dengan istilah The 4C Skill. Apa saja isi dari The 4C Skill? The 4C Skill meliputi yang pertama, communication. Komunikasi adalah sebuah proses memberikan informasi baik berupa pesan, ide, gagasan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, collaboration. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama dalam memecahkan masalah untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterampilan berpikir kritis yaitu keterampilan melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Sedangkan pemecahan masalah merupakan bagian dari berpikir kritis yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang lebih kompleks. Dan yang keempat yaitu cipta dan inovasi. Inovasi adalah menciptakan ide-ide baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Pengembangan sumber daya manusia di abad 21. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang paling penting yang harus dimiliki sebuah negara, khususnya untuk Indonesia. Sumber daya manusia yang perlu dikembangkan adalah dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selain kuantitas, kualitas juga menjadi sorotan utama dari fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia yang diinginkan pada abad ke-21 di Indonesia ini adalah tangguh, berwawasan tinggi, dan juga terampil. Abad 21 berkaitan dengan pengetahuan yang berkembang pesat pada bidang informasi, media, serta teknologi, maka peran guru dalam pendidikan abad 21 ini adalah menjadi guru profesional yang dapat berinteraksi dan beradaptasi sesuai dengan zamannya. Karena peserta didik yang diajarkannya adalah peserta didik yang ada pada abad 21 ini, maka guru pun harus menyesuaikan diri dengan zaman yang dialami oleh peserta didiknya
dan sesuai dengan karakter pendidikan. Karakteristik guru di abad 21 yang pertama yaitu learner-centered classroom and personalized instruction. Karena siswa lebih mudah terhubung dengan akses informasi dimanapun kapanpun, sehingga guru hanya sebagai pembimbing dan bagaimana siswa memperoleh informasi itu untuk kepentingan pembelajarannya. Yang kedua, student as producer. Pada karakteristik ini, guru harus memberikan kesempatan kepada siswa menghasilkan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik atau potensi yang mereka miliki. Dengan perkembangan teknologi ini, siswa dapat menggunakan berbagai teknologi itu untuk kepentingan pembelajaran. Yang ketiga adalah learn new technologies. Bagaimana kita seorang guru harus belajar bagaimana melihat perkembangan teknologi yang ada dan jangan sampai kita seorang guru teknologinya lebih terhambat daripada oleh siswa Anda sendiri. Yang keempat, go global. Bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi siswa belajar secara langsung tentang sesuatu apapun di belahan manapun melalui teknologi ini. Karena saat ini siswa dapat terhubung dengan berbagai media sehingga mereka dapat mengakses informasi apapun, sehingga mereka dapat menambah wawasan untuk menjadikannya sebagai pengetahuan yang mereka miliki. Yang kelima yaitu be smart and use smartphones. Kita harus pintar-pintar menggunakan teknologi yang kita miliki ini, tetapi Anda harus bijak bagaimana kita menggunakan internet ini dengan baik dan bagaimana internet ini bisa digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, go digital. Ini penting karena saat ini kita sudah diharapkan bisa hidup dengan go green untuk mengurangi keperluan-keperluan kertas yang kurang berguna, sehingga proses pembelajaran saat ini sudah banyak menggunakan internet. Yang ketujuh yaitu collaborate. Bagaimana guru memiliki kemampuan mengkolaborasikan antara teknologi yang ada dengan kemampuan yang kita miliki dan juga potensi yang siswa miliki. Yang kedelapan yaitu connect. Bagaimana siswa menghubungkan antara apa yang dia miliki saat ini, kemudian dengan ilmu yang akan dipelajari di masa yang akan datang. Kemudian, bagaimana dia bisa mengkoneksikan antara pengetahuan yang dimiliki ini dengan berbagai informasi yang tersedia di dunia maya. Tentunya, hubungan-hubungan ini penting untuk dijaga, salah satunya adalah modal untuk berkolaborasi. Lalu, bagaimana terobosan untuk menghadapi pembelajaran abad 21 ini? Untuk menghadapi pembelajaran abad 21 ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadine Anwar Makarim mencetuskan konsep Merdeka Belajar pada tahun 2019. Apa sih Merdeka Belajar itu? Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang diusung Nadiem sejak pertama menjabat menteri. Merdeka Belajar membebaskan berpikir dan membebaskan untuk berinovasi bagi para guru dan siswa untuk menentukan sistem pembelajaran. Adanya konsep gerakan Merdeka Belajar ini akan mendorong sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih menyenangkan dan siswa tidak terbebani dengan sistem nilai ataupun ranking. Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Merdeka Belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentuk karakter bangsa, dimulai yang dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Harapan dengan diterapkannya Merdeka Belajar dapat membentuk pelajar yang berbudi luhur, kompeten, dan siap untuk terjun di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait program Merdeka Belajar ada 4. Yang pertama, ujian nasional ditiadakan. Nadiem Makarim dalam kebijakan Merdeka Belajarnya akan melakukan penghapusan ujian nasional. Ujian tersebut akan diganti dengan asesmen nasional. Penilaian asesmen nasional meliputi 3 aspek, yakni asesmen kompetensi minimum, survei karakter, serta survei lingkungan belajar. Asesmen nasional dan ujian nasional memiliki perbedaan yang sangat mendasar.
yaitu tidak melakukan evaluasi capaian secara individu, tetapi secara keseluruhan, dan dilaksanakan secara berkala untuk memetakan sistem pendidikan. Secara umum, asesmen tidak hanya menilai pengetahuan saja, tapi mencakup semua metode yang dapat digunakan dalam mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, kemampuan, pemahaman, sikap, dan motivasi. Yang kedua, USBN. Dalam kebijakan ini, ujian diselenggarakan oleh sekolah. Ujian tersebut diperlakukan untuk menilai kompetensi peserta didik. Penilaian tersebut dilakukan dalam tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya, seperti penugasan dan portofolio. Kebijakan tersebut dibuat agar guru dan sekolah merdeka dalam memberikan penilaian hasil belajar. Yang ketiga, penyederhanaan format RPP. Kebijakan ini dibuat agar guru bebas memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. RPP yang dimaksud di sini harus memuat minimal 3 komponen inti RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemerdekaan dalam menyusun RPP ini diharapkan guru dan siswa memiliki banyak waktu untuk melakukan interaksi, sehingga siswa menjadi lebih aktif. Selain itu, penyederhanaan RPP juga bertujuan agar pembelajaran di sekolah tidak kaku. Yang keempat yaitu sistem zonasi PPDB lebih fleksibel. Kemendikbud dalam program Merdeka Belajarnya tidak tergoyahkan dalam menerapkan sistem zonasi, namun menggunakan keputusan realistis guna mengatasi kesenjangan link serta kemampuan dalam selingkup lingkungan. Daya tampung melalui langkah ini setidaknya 50% melalui tes, 50% serta melalui transfer 5%, sedangkan langkah peringkat kelas dan selebihnya 0-30% berdasarkan situasi. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun kemerdekaan belajar untuk anak yaitu pada skala nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mengadakan survei aspirasi dan keterlibatan anak dalam proses belajar di sekolah dan di rumah. Yang kedua, pada tingkat nasional dan daerah, tinjau kembali semua kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung membatasi kemerdekaan belajar anak. Pada lingkup daerah, pemerintah daerah melepaskan indikator capaian belajar siswa sebagai indikator untuk menilai kinerja sekolah dan dinas pendidikan daerah. Tumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab sekolah dan guru sebagai satuan pendidikan yang otonom. Yang ketiga, pada lingkup komunitas, adakan dan perbanyak kegiatan non-kompetensi untuk anak, seperti forum bagi anak untuk menampilkan hasil karyanya. Dengan kegiatan non-kompetensi, anak lebih merdeka, mengekspresikan potensi dirinya tanpa harus takut kalah atau dipermalukan. Dan yang keempat yaitu, pada lingkup kelas dan rumah, guru dan orang tua dapat lebih banyak mengajukan pertanyaan pada anak untuk mendapatkan masukan dalam mengambil keputusan terkait proses belajar anak. Manfaat program Merdeka Belajar untuk guru. Yang pertama, mengurangi beban guru. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh guru, di mana mereka dapat mengajar siswa dengan leluasa dan merdeka dari tugas administrasi yang terkadang memberatkan, merdeka dari tekanan intimidasi dan lainnya. Poin yang kedua, disederhanakan melalui RPP. Guru harus memiliki banyak kendala. Maksudnya, guru memiliki banyak kendala dalam menjalankan tugas di sekolah, mulai dari menerima siswa baru, menyiapkan administrasi guru termasuk RPP, hingga mengevaluasi. Dengan disederhanakannya RPP, maka hal tersebut dapat membantu mengurangi beban administrasi serta memberikan kebebasan pada guru. Yang ketiga,
menciptakan belajar lebih menyenangkan. Proses pembelajaran di sekolah terkadang membosankan bagi guru maupun siswa. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan semua suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik tentunya. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakan. Poin yang keempat, bebas berekspresi. Merdeka dalam belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan kebebasan berekspresi bagi guru maupun siswa di sekolah, di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dari berbagai hambatan dan tekanan psikologis. Yang kelima, meningkatkan kompetensi guru. Meningkatkan kompetensi guru menjadi PR yang harus dilaksanakan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan terus-menerus. Sekian, terima kasih. Pada saat ini, metode pembelajaran yang efektif untuk digunakan yaitu metode experience atau percobaan, sehingga siswa lebih mudah menangkap pembelajaran tersebut. Selain itu, ada metode lain yang efektif, yaitu metode imajinasi. Jadi, siswa diajak untuk berimajinasi sesuai dengan materi yang telah dipaparkan, sehingga anak lebih luas wawasan dengan imajinasi mereka Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.